Prodi Administrasi Rumah Sakit akan membahas tentang akhlak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Miftahul Jana Nur Ramadhani, selaku moderator dan presentator kali ini. Kemudian ada teman-teman saya, yaitu Alvina Eka Permadani dan Meliana yang akan menjadi moderator. Kita lanjut ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Meliana. Kepada Meliana, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, di sini perkenalkan nama saya Meliana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada definisi akhlak. Akhlak adalah kata jamak dari huluk yang berarti budi pekerti, kelakuan, tabiat, watak, tata tertib, moral, perangai, budi bahasa, tingkah laku, perbuatan, sikap, sifat, dan pekerti. Adapun hadis riwayat Al-Baihaqi yaitu innama bustu atamima makarim malu Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Iya, coba ulang lagi sampai benar. Innama bu'istu utamima liutammima. Ingat panjangnya makarima akhlak. maslak yang Akhlak. maslak Ya. yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya ada tujuan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk karakter individu yang baik, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan, serta menginternalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pengembangan sikap sopan, santun, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial. Selanjutnya, ada macam-macam akhlak. Yang pertama, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji. Contohnya, yaitu amanah, asidik, menepati janji, kasih sayang, dan lain-lain. Yang kedua ada akhlak al-mazmumah atau tercela. Contohnya yaitu khianat, dusta, sombong, aljubu atau takut. Selanjutnya ada pentingnya manusia berakhlak mulia kepada Sang Pencipta, yaitu dengan kehendak Allah, manusia dibuat dari air, tulang rusuk, dan punggung. Allah memberi manusia panca indera, termasuk hati, akal, pendengaran, penglihatan, dan lainnya. Sumber daya yang diberikan Allah kepada manusia termasuk makanan, nabati dan hewani, udara, dan air. Allah telah memberikan kekuatan, lautan, dan bumi kepada manusia untuk memberikan kemuliaan kepada mereka. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Meliana yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, saya serahkan ke Alvina Eka Permadani untuk menyampaikan slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pendidikan akhlak. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah. Berarti mengakui dan memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa, sehingga bahkan malaikat tidak dapat mencapai karunia-Nya. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri, meliputi menghargai, menghormati, dan menjaga diri Allah. Contohnya, termasuk menghindari alkohol, menjaga kesucian jiwa, dan hidup sederhana. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia.
menekankan pentingnya saling menghormati dan membantu, terlepas dari perbedaan, ini menciptakan lingkungan sosial yang baik. Yang keempat, akhlak terhadap lingkungan, mencakup pengelolaan alam secara bertanggung jawab untuk kelestarian, menunjukkan rasa syukur atas karunia Allah dengan menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya ada peran akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akhlak yang baik membentuk karakter individu, menjadikan mereka lebih bertanggung jawab, jujur, dan berperilaku positif dalam interaksi sosial. Yang kedua, akhlak memfasilitasi hubungan yang baik antara individu dan masyarakat. Perilaku yang berakhlak akan menciptakan suasana harmonis dan saling menghormati. Yang ketiga, akhlak menjadi unsur penting dalam pendidikan yang memungkinkan individu memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada implementasi akhlak dalam lingkungan sosial. Yang pertama, keluarga berperan penting dalam pembentukan akhlak, berbakti kepada orang tua melalui doa, penghormatan, dan ketaatan, menciptakan ikatan emosional dan karakter yang baik. Memberi penghidupan kepada orang tua juga menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab. Yang kedua, hubungan baik dengan tetangga, menciptakan lingkungan harmonis, menghindari perilaku yang mengganggu, mempererat silaturahmi, dan bersikap murah hati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Membantu tetangga dalam berbagai situasi menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, lingkungan, baik alam maupun hewan, berperan dalam pembentukan akhlak. Manusia bertanggung jawab, menjaga pelestarian alam, dan memperlakukan hewan dengan baik. Menggunakan hewan secara etis, mendukung kehidupan harmonis di bumi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali Alvina Eka atas paparan materinya. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan materi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dalam kehidupan atau intern. Yang pertama ada insting atau naluri. Insting adalah kemampuan bawaan untuk melakukan tindakan kompleks tanpa latihan, diarahkan pada tujuan tertentu. Ini mencangkup naluri seperti makan, berjodoh, dan berjuang. Yang kedua, ada kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan berulang yang menjadi otomatis, membentuk hampir 99% perilaku manusia. Contohnya termasuk makan, minum, atau mandi. Yang ketiga ada keturunan. Keturunan atau warisan sifat al-warat adalah proses di mana sifat orang tua diturunkan ke anak. Sifat tertentu mungkin tidak muncul pada anak tetapi bisa muncul pada cucu. Yang terakhir ada hati nurani. Hati nurani berfungsi meningkatkan bahaya perbuatan buruk dan mendorong untuk menghindari. Ini penting dalam pembentukan akhlak manusia. Kemudian lingkungan seseorang memengaruhi perilaku mereka. Lingkungan alam dapat mengembangkan atau menghambat bakat. Sedangkan lingkungan sosial seperti pergaulan mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kemudian ada pengaruh keluarga. Keluarga berperan penting dalam pendidikan. Dalam pendidikan anak setelah kelahirannya, melalui pengalaman atau pengamatan, keluarga membentuk tingkah laku yang diinginkan orang tua, menjadikan mereka pusat kehidupan rohani dan moral anak. Selanjutnya, kemajuan teknologi dan dampaknya dalam pergeseran nilai-nilai etika, moral, dan akhlak masyarakat. Kemajuan teknologi digital telah mengubah nilai-nilai moral dan akhlak masyarakat. Ketergantungan pada perangkat seperti smartphone dan media sosial mengurangi interaksi langsung, menciptakan perilaku acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Penyebaran informasi tanpa filter di media sosial beresiko menimbulkan berita palsu dan konflik sosial, serta melemahkan pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Generasi muda yang tumbuh dalam era ini menghadapi tantangan yang besar dalam mempertahankan nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, pendidikan etika dalam penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai tersebut. Terakhir, ada kesimpulan, akhlak yang baik membentuk karakter individu dan penting untuk hubungan sosial yang harmonis.
Pendidikan akhlak bertujuan membentuk karakter yang baik, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan, serta menginternalisasikan nilai-nilai moral. Terdapat dua jenis akhlak. Yang pertama mahmudah atau terpuji, dan al-mazmumah atau tercela. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, akhlak terhadap Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Kemajuan teknologi mempengaruhi nilai-nilai etika, sehingga pendidikan etika diperlukan di era digital. Baik, itu tadi materi tentang akhlak-akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami buka sesi bertanya, tetapi kami membatasi pertanyaan tersebut karena kita mengejar waktu ya. Kami memaksimalkan hanya 5 pertanyaan dari semua prodi. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ini ada Aulia. Silakan kepada Febrianti. Nama saya Febrianti dari kelompok 1. Bagaimana cara menunjukkan akhlak yang baik ketika menghadapi konflik atau kesalahpahaman? Terima kasih. Terima kasih kembali Febri. Selanjutnya silakan kepada Widya Jasri. Baik, perkenalkan nama saya Widya Jastri dari kelompok 2. Saya izin bertanya, jika kalian hidup di lingkungan yang banyak tantangan moral, seperti apa sih seperti maraknya korupsi atau kejahatan, bagaimana cara kalian agar tetap bisa menjaga akhlak? Terima Mungkin kasih itu Widya. saja, terima kasih. Silakan kepada Aulia Dwi Fitriana. Baik, saya dari kelompok 3 S1 Kebidanan. Saya ingin bertanya, mengapa penting bagi petugas kesehatan untuk bersikap adil dalam memberikan layanan tanpa mengandung latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya pasien? Terima kasih. Silakan kepada Adelia. Baik, perkenalkan nama saya Adelia Nurfadila dari kelompok 4 S1 Kebidanan. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kelompok 4 tentang adanya pergaulan zaman sekarang yang sangat mempengaruhi di kehidupan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Nanda Ayu Puspita. Baik, perkenalkan nama saya Nurmini dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa kejujuran dianggap sebagai salah satu akhlak utama dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya beri kami waktu sekitar 2 menit untuk menyiapkan jawaban teman-teman. Oke, sambil menunggu kembali memberikan jawaban, silahkan runding dulu ya, enggak apa-apa. Ini waktu kita nih awalnya kita sepakati dari jam 1 sampai jam 4 ya. Kemudian Ibu telat 15 menit tadi karena sholat dan sesuatunya. Dan sekarang udah hampir setengah 5. Kemungkinan selesai kita nih jam 5, enggak apa-apa ya. Kita molor jadinya 1 jam, enggak apa-apa. Yang jelas hari ini kita tuntaskan semua pertanyaan dan anggap sudah kita 5 kali pertemuan. Dan setelah ini, tolong sesegera mungkin kirim ini rekaman kita ini, kirim langsung, nggak perlu diapa-apain sudah, karena nanti biar dilihat oleh anak ibu diedit. Dan yang kemarin masih belum mengirim, segera kirim. Jangan sampai hal ini mengganggu ketika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu lemparkan di video nantinya. Jadi ibu minta paling lambat dikirim besok ini. Lewat dari itu nanti kapan lagi teman-temanmu akan menjawab.
dan membuat print out-nya, kemudian memotokopi SS-nya, ya. Jadi Ibu pikir cukup itu, jangan sampai waktunya telat pas pengumpulan nilai kalian belum ngumpul atau belum menjawab pertanyaan dan sebagainya. Jadi efektifkanlah waktu ya. Ini satu lagi kayaknya yang belum ngirim video ini. Ibu lupa kelompok mana itu. Dan tidak semua menjawab. Baru ada yang video pertama 40-an kayaknya. Yang kedua sedikit lagi. Tambah sedikit lagi maksudnya. Yang ketiga karena baru ya memang belum banyak. Tapi usahakan selesaikan sudah. Jangan ditunda-tunda lagi. Selesai ini nanti coba jawab yang belum menjawab. Dan secepatnya juga dikirim videonya agar Ibu berikan pertanyaan dan sesegera juga dijawab. Jangan lagi nanti. Never put until tomorrow. Jangan ditunda-tunda. Nanti banyak lagi tugas-tugas yang lain. Oke, itu saja. Silakan kalau sudah siap menjawab, silakan jawab. Sudah lewat 2 menit. Oke, baik. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Pertanyaan dari Febrianti yang akan dijawab oleh Alvina Eka. Kepada Alvina Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Febrianti. Pertanyaan yang diajukan yaitu, bagaimana cara menunjukkan akhlak yang baik ketika menghadapi konflik atau kesalahpahaman? Jadi, menghadapi konflik atau kesalahpahaman dengan akhlak yang baik memerlukan pendekatan yang bijaksana dan empatik. Pertama, penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi, sehingga kita dapat berpikir jernih dan merespon dengan cara yang konstruktif. Mendengarkan dengan seksama adalah langkah awal yang krusial. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pandangan orang lain meskipun kita tidak setuju. Selain itu, menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata yang menyakitkan dapat membantu mengurangi ketegangan. Ketika berbicara, fokuslah pada masalah yang ada, bukan pada pribadi orang lain, dan usahakan untuk mencari solusi bersama. Mengakui kesalahan jika ada juga merupakan tanda akhlak yang baik, karena ini menunjukkan integritas dan keinginan untuk memperbaiki situasi. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya dapat menyelesaikan konflik dengan lebih baik, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghormati di masa depan. Bagaimana, Febrianti? Sudah jelas, terima kasih Alvina Eka. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Widya Jastri akan dijawab oleh Meliana. Kepada Meliana, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Jastri, yaitu pertanyaannya, jika kalian hidup di lingkungan yang banyak tantangan moral, seperti maraknya korupsi atau kejahatan, bagaimana caranya kalian tetap bisa menjaga akhlak? Jawabannya itu menjaga akhlak di lingkungan yang penuh tantangan moral seperti korupsi atau kejahatan memerlukan keteguhan prinsip dan kesadaran diri yang tinggi. Pertama, penting untuk memiliki nilai-nilai yang kokoh dan jelas, yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Pendidikan moral dan spiritual dapat membantu memperkuat integritas dan komitmen terhadap kebaikan. Selain itu, membangun jaringan dukungan dengan individu atau kelompok yang memiliki prinsip serupa dapat memberikan motivasi dan dorongan saat menghadapi tekanan untuk berkompromi. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis juga sangat penting dengan menganalisis situasi secara mendalam. Kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan etis. Yang terakhir, berani mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan keyakinan kita, meskipun mungkin menghadapi konsekuensi negatif, akan semakin memperkuat karakter dan akhlak kita di tengah tantangan tersebut. Terima kasih. Apakah sudah bisa dipahami, Widya Jastri? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih Meliana. Ya, perlu di stressing ini ya. Kalau Anda berada di lingkungan yang seperti itu, anggaplah itu lingkungan yang buruk. Itu lingkungan yang buruk. Jadi 2 yang bisa Anda lakukan. Jangan berinteraksi dengan mereka.
Kalaupun berinteraksi jangan disengaja dan hanya dalam hal-hal sosial. Misalnya kalau misalnya ada kerja sama, kerja bakti, oke lah. Tapi jangan terlalu banyak berinteraksi. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata sangat kalian juga tidak bisa berinteraksi dan khawatir akan terpengaruh, hijrah, pindah dari situ. Nggak bisa. Karena bagaimanapun akan mempengaruhi. Tidak Anda, mungkin yang lainnya adik kah atau keluarga yang lain. Pasti, karena bagaimanapun lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi, anak dan semuanya, baik orang dewasa. Jadi dua, berinteraksi seadanya. Kedua, kalau nggak bisa sanggup hijrah. Makanya sebelum mencari rumah atau tempat tinggal, survei dulu. Ini sunnah Nabi. Kalau perlu sebelum mau beli rumah, numpang dulu di sebelah gimana, perhatikan kelilingannya, bagaimana akhlak-akhlak orang di sini. Kalau memang tidak baik, nggak usah beli rumah di situ atau pindah di situ. Coba segitunya Nabi memberikan warning, peringatan kepada kita, karena faktor lingkungan ini sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku dan akhlak kita. Oke, lanjut, silahkan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Aulia Dwi yang akan dijawab oleh Meliana. Pada Meliana, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Pertanyaannya yaitu, mengapa penting bagi petugas kesehatan untuk bersikap adil dalam memberikan layanan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya pasien? Jawabannya yaitu, penting bagi petugas kesehatan untuk bersikap adil dalam memberikan layanan karena keadilan adalah prinsip dasar etika medis yang memastikan setiap pasien menerima perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Sikap adil membantu membangun kepercayaan antara pasien dan petugas kesehatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Selain itu, perlakuan yang adil berkontribusi pada pengurangan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, sehingga semua individu, terlepas dari status mereka, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh perawatan yang berkualitas. Dengan demikian, keadilan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya mendukung kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian jawaban saya. Apakah bisa dipahami, Aulia? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sangat menarik. Kenapa menarik? Jadi seorang petugas kesehatan apapun itu, bidankah dan sebagainya. Halo, suara Ibu masih bisa terano? Bisa, Ibu. Masih bisa, Ibu. Oke, dengarkan suara Ibu saja. Jadi tadi ada yang harus di-stressing. Seorang petugas kesehatan tanpa memandang status harus berlaku adil. Sekarang Ibu tanya, adil itu apa sih dulu? Adil. Pengertian adil di sini apa? Adil. Halo? Iya, Ibu. Iya. Ibu ini tinggal 7% aja lagi yang ngobrol, tapi Ibu sambil ngecas. Udah Ibu jawab aja dulu. Jadi adil itu begini. Jangan mentang-mentang dia orang miskin, mentang-mentang orang miskin. Ada orang miskin, ada orang kaya. Katanya kita harus berlaku adil. Coba yang miskin dulu deh kita bantu. Padahal yang miskin ini pasiennya cuma sakit kaki. Yang satu orang kaya memang, tapi dia pusing sampai muntah-muntah. Kita dulukanlah yang mana. Tentu saja karena kita harus berlaku adil, meletakkan sesuatu di tempatnya, maka yang perlu ditolong itu adalah yang memang urgen duluan ditolong. Bukan masalah dia kaya atau miskin. Nanti ada kata-kata, oh karena orang kaya duluan dibantu, padahal kita duluan yang datang, kata si miskin ini. Tidak. Kita berlaku adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang mana duluan harus ditolong.
ini si kaya yang harus ditolong karena dia ini mungkin vertigo yang harus cepat ditangani, kalau tidak dia muntah sembarangan. Sementara yang miskin ini kita pakai kaya dan miskin aja, padahal nggak enak nyebutnya, itu cuma sakit kaki, nanti juga bisa, dia masih bisa berjalan. Nah, kalau sampai ada perkataan seperti itu, celetukan seperti itu, cepat diluruskan. Cepat diluruskan. Jangan sampai ini nanti berkembang ke masyarakat, menimbulkan image jelek terhadap petugas kesehatan, apakah itu secara pribadi ataupun secara apa, kalau rumah sakit, klinik itu secara apa namanya, secara grup lah gitu aja. Ya kan? Beri pengertian, maaf kami menolong si A, nggak usah pakai miskin dan kaya dulu. Si A ini karena dia memang perlu, urgen. Kalau Anda kan masih bisa duduk, masih bisa jalan, diberi pengertian seperti itu. Jangan sampai ini si B ini nanti keluar di situ loh, pilih kasih. Aku datang duluan katanya, malah ini tolong si A, mentang-mentang si A ini pakai mobil, aku jalan kaki. Nah, hati-hati, itu perlu diluruskan. Jangan sampai image negatif ini mempengaruhi kinerja kita dan secara profesional nanti ke depannya. Ya, jangan dipandang remeh hal-hal seperti ini, karena mulut ini sangat luar biasa, ya kan? Karena mulut juga bisa menjatuhkan martabat. Contohnya tadi yang di TV baru-baru, nggak usah dijelaskan ya. Lanjut, silahkan. Oke, baik Ibu, saya lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Adelia yang akan saya jawab. Bagaimana pendapat kelompok kami tentang adanya pergaulan zaman sekarang yang sangat mempengaruhi di kehidupan masyarakat? Kami berpendapat bahwa pergaulan di zaman sekarang memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, interaksi antar individu semakin intensif, kurangnya interaksi langsung. Yang penting untuk membangun ikatan emosional yang kuat dalam masyarakat. Nah, karena itu, bangan antara